Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara saya di mana saja berada, untuk saudara yang muslim, bahwa sholat adalah merupakan tugas kita sehari-hari yang merupakan sego jangan. Nasi sayur artinya sudah merupakan rutin. Sholat ini tidak hanya kewajiban, tapi juga merupakan kebutuhan. Oleh karena itu, walau kita ini sholat sudah lama sejak kecil. Contohnya saya sudah 65 tahun sholat, tapi tidak pernah merasa bosan karena merupakan kebutuhan. Tapi tidak tahu apakah sholat kita ini sudah benar apa belum, maka setiap saat perlu kita perbaiki, kita tanyakan pada ahlinya, dan kita selalu berusaha meningkatkan kualitas sholat kita. Kenapa? Karena sholat ini merupakan kunci. Para kiai, para ulama sering menyampaikan tausiah tentang sholat, bahwa sholat ini merupakan kunci. Kunci di antara tanda kutip merupakan kunci dari ibadah yang lain. Nanti akan dijelaskan di belakang. Yang pertama, bisa kita lihat cara Allah memberikan perintah sholat. Perintah sholat beda dengan perintah yang lain. Perintah yang lain, Allah memanggil malaikat Jibril, menyampaikan wahyu, disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, untuk disampaikan kepada kita sebagai umat beliau. Itu perintah yang selain sholat. Akan tetapi untuk sholat tidak demikian. Perintah sholat, Allah memanggil langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke langit Sabtuju, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, seperti yang kita sudah tahu semua. Di sana mendapatkan perintah sholat yang semula 50 kali sehari semalam mendapat keringanan, sehingga tinggal 5 kali untuk sehari semalam. Seperti itu cara perintah sholat. Betapa pentingnya sholat ini, sehingga perintahnya saja Allah memanggil langsung. Ini kita bisa sehari-hari bisa lihat kepemimpinan di dunia ini. Bapak Bupati misalnya, apabila ada kepentingan, ya penting, tapi tidak terlalu penting, biasanya cukup dengan disposisi atau pesan. Akan tetapi apabila sangat penting, maka beliau tetap dipanggil langsung. Sholat ini sangat berpengaruh kepada ibadah yang lain. Ini tersirat atau tersurat dalam hadis yang saya bacakan di mukadimah saya tadi. Kalau saya gambarkan, gambar ini adalah gambaran saya sendiri pribadi, bukan dari hadis ya, supaya mudah dipahami. Saya menggambarkan antara sholat dan ibadah yang lain. Ibarat kita ini membangun satu gedung yang kuat, terdiri dari bahan besi, baja yang tebal bom, ya, pantang rusak, dengan satu pintu, satu kunci. Di dalamnya ada 3 kamar besar. Kamar yang pertama isinya emas, penuh, kamar itu penuh. Kamar yang kedua berisi intan, juga penuh intan. Kamar yang ketiga berisi mutiara dan berlian.
juga berapa. Kemudian kita kunci dari luar, kunci itu dibawa oleh penjaga yang bertanggung jawab pada gedung itu, disimpan supaya hati-hati kita pesan. Barangkali karena takdir atau nasib si penjaga ini mengalami kecelakaan yang fatal. Katakanlah dia terkena ketabrak kereta api sehingga jasadnya rusak parah, termasuk kunci yang dibawa itu hancur, rusak. Kita bayangkan bagaimana kita kunci kita yang hancur tadi bisa untuk membuka gedung yang berisi harta benda kita. Harta yang kita simpan sia-sia, nggak bisa bermanfaat sama sekali karena tidak ada kunci. Kuncinya rusak, hancur. Itulah Bapak sekalian, saudara-saudaraku, kamar yang pertama yang saya katakan emas tadi, gambaran sebagai ibadah kita sedekah. Sedekah kita digambarkan emas satu kamar. Kemudian yang kedua, puasa kita digambarkan dengan intan satu kamar. Kemudian ibadah kita haji dan umroh digambarkan dengan mutiara dan berlian satu kamar. Tersimpan dalam gedung, kuncinya rusak, tidak bisa membuka. Artinya kita tidak bisa memanfaatkan barang-barang itu, alias tidak bisa dimanfaatkan. Hadis yang saya bacakan tadi maknanya kurang lebih sebagai berikut. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Amal yang pertama kali besok di hari kiamat yang dihisab oleh Allah, diaudit oleh Allah, pada urutan yang pertama, yang lain belum, adalah sholat. Fa'in sholohat sholahat lahu sayyidu amali. Apabila hasil pemeriksaan Allah tadi, hasil hisab Allah, hasil audit tadi mengatakan sholatnya bagus, sholatnya baik, maka Allah langsung memvonis amal yang lain adalah baik. Fa'in fasada sa'iru amalihi. Namun apabila hasil audit, hasil hisab Allah tentang sholat tadi adalah buruk atau jelek, maka Allah akan memvonis, menganggap bahwa selain amalan yang lain selain sholat adalah buruk atau jelek. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang merusak sholat kita sendiri. Kita termasuk yang selalu memelihara dengan baik sholat kita ini. Sholat yang baik tentu sesuai dengan kesanggupan kita. Tidak ada ketentuan karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa ibadah itu sesuai dengan kesanggupan. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi kita sholat itu kalau sudah berusaha baik, tanya pada yang ahlinya, sudah, ya maksimal itu sudah baik. Karena sanggup kita itu sesuai kesanggupan, sesuai kemampuan. Semampunya, bukan seenaknya. Ada yang mengartikan salah. Semampunya, sholat itu diwajibkan 5 kali, kita laksanakan 5 kali, tapi semampunya. Enggak kuat berdiri dengan duduk, enggak duduk dengan berbaring. Itu semampunya. Bukan 5 kali kuat, saya hanya 2, saya ya 2. Itu seenaknya. Kita bedakan antara saya saja dengan semampunya. Mudah-mudahan kita bisa selalu memperbaiki sholat kita, meningkatkan kualitas sholat kita. Amin. Sebuah lagu yang berjudul Ayo Sholat. Selamat menikmati. Ayo pada sholat, aku sanu lunane akhir
Pitulas rakaat sedina suwengi aja nganti liwat yen jejak salate ugi bakal jejak iku agamane yen ninggal salate ateges rubuhake agamane dhewe wis nyata salat jagae agama wis nyata salat kucine swarga yo padha tansah jaga ing salate awet kita dhewe sing butuhake sedulur sedaya mumpung ning alam donya aja ninggal salat lima Sodino kiamat kabeh amal bakal bisa diaudit mas salat iku kunci dadi pitakonan urutan sing nomor siji salate dianggep becik kabeh amal liyane yen ana salate uga dianggep rusak kabeh amal liyane wis nyata salat jagae agama wis nyata salat kucine swarga yo padha tansah jaga ing salate awet kita dhewe sing butuhake sedulur sedaya mumpung ning alam donya aja ninggal salat sing lima sedulur sedaya mumpung ning alam donya aja ninggal salat sing lima matur nuwun. Assalamualaikum.